Sebab bukan dari masa lalu kami tercipta masa depan kami. Bukan juga karena perkataan manusia bagaimana hidup kami yang akan datang. Tapi kami tahu hidup kami dibentuk oleh karena perkataanmu. Hidup kami terjadi oleh karena janjimu. Sebab kami percaya Tuhan, apa yang kau janjikan ya dan amin. Apa yang kau katakan akan terjadi di hidup kami. Bila saat kami menaikkan pujian ini, hati kami bulat untuk percaya kepada Allah kami satu-satunya, Yesus Kristus namanya. Tuhan bertahta atas pujian penyembahan yang kami naikkan sekarang ini. Kami tahu Tuhan, iman kami sedang dibangun, dikokohkan, dikuatkan untuk menjadi satu pandangan dengan Allah. Sebab jika Tuhan telah membuka pintunya, siapa yang sanggup untuk menutupnya? Tidak ada, bukan? Sebab jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, bukan? Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang memerintah, Dia Tuhan yang berdiri di pihak kita. Tuhan yang sepakat dengan Engkau untuk melihat kehidupan kami seperti Engkau melihat kehidupan kami. Bagaimana cara kami melihat hidup kami, bagaimana cara kami melihat diri kami. Biarlah kami melihatnya dengan cara yang sama seperti Tuhan melihat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi ibadah ini. Biar Tuhan beracara dalam setiap hati kami. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semuanya. Thank you PAW. Shalom semuanya, selamat sore. Shalom untuk juga Anda yang ada di Overflow. Shalom, selamat sore. Kita mungkin terpisah di ruangannya, tapi dalam hadirat Tuhan yang sama. Juga Anda yang ikuti ini streaming ya. Mungkin karena 1-2 hal yang lain Anda belum bisa datang. Tuhan juga ada di ruangan di mana Anda beribadah. Tapi saya undang untuk Anda yang memang sudah bisa untuk datang ibadah onsite. Ayo datang. Tuhan sertai kita kok. Tuhan pasti jagai kita juga ya. Satu hal yang kita nggak bisa dapat kalau kita ini beribadah cuman online. Kalau memang sudah bisa, ayo kita datang. Kenapa? Saya ajak. Karena kita juga perlu bersekutu dengan satu dengan yang lain. Kita butuh untuk kita punya bersama-sama merayakan hari Minggu ini. Merayakan untuk celebrate di hadapan Tuhan. Bersuka cita bersama-sama. Oke? Dan yang berikutnya, kenapa kita datang, saya jelaskan. Karena kita juga berdoa dan menunggu untuk melayani jiwa-jiwa yang mungkin mereka pertama kali untuk mengenal Yesus. Bila kita juga di tempat yang sama untuk bisa melayani mereka. Nah, di kesempatan ini, saya mau sampaikan satu topik khotbah dengan judul Teamwork. Jadi, sebuah kehidupan itu kita nggak bisa lepas dari orang lain. Karena kita tahu penyebab ketidakberhasilan dalam mengerjakan sesuatu itu kan banyak faktor. Salah satunya, karena dua tangan kita ini nggak cukup mampu untuk bisa memegang semuanya. Sehebat-hebatnya kita, Anda dan saya tetap memiliki dua tangan. Tidak lebih. Sehebat-hebatnya kita ini punya kemampuan yang terbatas. Contoh, nggak usah bicara tentang sebuah kondisi yang besar atau sebuah perusahaan yang sudah kompleks. Kita bicara di rumah aja. Coba kalau Anda di rumah, tangan Anda yang kanan lagi pegang piring beberapa, tangan Anda yang kiri lagi pegang gelas beberapa. Anda sendiri tidak akan pernah sanggup untuk menyuapi mulut Anda, bukan? Anda butuh orang lain untuk Anda bisa makan. Atau kedua, Anda perlu meletakkan piring dan gelas itu terlebih dahulu supaya Anda bisa makan dengan enak. Sama. Saking terbatasnya kita, disinilah kita sadar bahwa manusia pada dasarnya itu butuh orang lain. Karena Tuhan di kitab Kejadian, pasal yang pertama mengatakan bahwa kalau kita itu dikasih partner, kalau kita dikasih seseorang di dalam hidup kita oleh Tuhan, bukan hanya yang dimaksud adalah pasangan hidup, tapi termasuk orang-orang sekeliling kita, keluarga, kolega, teman kerja. Semua itu keberadaannya adalah untuk menopang kita. Kita nggak bisa mengatasi semua sendiri. Contoh nih, Anda waktu bangun rumah,
Anda bangun sendiri nggak? Anda butuh yang namanya jasa. Jasa di dalam pembangunan. Entah itu tukang atau langsung kontraktornya. Pada waktu Anda sakit, Anda butuh tenaga medis. Pada waktu apa lagi? Anda mungkin memperbaiki mobil, Anda butuh yang namanya servis mobil. Orang yang memang pakar di bidangnya. Kita tahu bahwa hidup ini butuh satu dengan yang lain. Oleh karena itu di dalam kehidupan, dalam konteks yang paling kecil sekalipun, termasuk yaitu keluarga. Keluarga untuk bisa mencapai sebuah visi, keluarga itu haruslah bekerja sama. Harus menjadi sebuah teamwork yang solid, yang sepakat untuk bisa mencapai visinya bersama-sama. Bayangkan kalau satu keluarga memiliki cara pandang dan arah pandang yang berbeda-beda. Keluarga Anda tidak akan pernah kemana-mana. Contoh, kalau Anda mau ke utara, pasangan Anda mau ke selatan, akan tarik-tarikan kan. Ujung-ujungnya akan tetap ada di titik yang sama. Duduk dulu, diam dulu, komunikasikan, kita mau kemana. Sepakat dulu, jadi tim yang solid dulu. Dari situlah kita akan bisa mencapai sesuatu. Karena apa? Cara pandang dan arahnya sama. Paham ya? Jadi anak, orang tua, pasangan harus memiliki cara pandang yang sama. Mau kemana ini? Di dalam sebuah pekerjaan, Anda punya pegawai misalnya, Anda punya staff. Staff Anda tidak hanya bekerja melakukan job desk sehari-hari. Buat mereka bisa mengerti visi atau di mana Anda bekerja saat ini punya goal apa. Supaya pekerjaannya bisa maksimal. Kalau enggak, kalau setiap orang dalam satu tim memiliki cara pandang yang berbeda-beda, percayalah. Anda bisa menghasilkan sesuatu, yes, tapi tidak sebesar kalau Anda mengerjakan itu bersama-sama. Makanya, satu ayat di Markus pasal yang ketiga, Markus 3, ayat yang ke-24 dan 25. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Segala sesuatu di hidup kita ini butuh kesatuan. Makanya saya bilang butuh teamwork untuk bisa mencapai sesuatu. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Bicara tentang teamwork, berarti tidak lepas minimal ada dua belah pihak yang saling berkenaan. Kan nggak mungkin kan dibilang teamwork tapi kita kerjanya sendirian. Berarti bukan tim. Kalau teamwork itu minimal ada dua pihak yang saling berkenaan. Saya akan bahas dari sisi yang pertama. Dari sisi yang memimpin. Yang kedua nanti kita akan bicara dari sisi yang dipimpin. Dari sisi yang memimpin dulu. Dibutuhkan seseorang seperti apa untuk bisa mencapai atau tercapainya sebuah teamwork yang bagus. Dari sisi yang memimpin, dibutuhkan seorang pemimpin yang mau dengan sengaja memuridkan dan membangun hubungan dengan orang yang dipimpin. Kalau saya boleh singkatnya saya bilang, intentional leadership and intentional relationship. Sebuah hubungan dan kepemimpinan yang disengaja. Sebuah atasan akan tetap menjadi sebuah atasan. Posisinya, seseorang yang menjabat di dalam sebuah posisi, kalau tidak pernah bisa membangun orang yang dia pimpin, dia tidak akan pernah bisa disebut pemimpin. Atasan bisa, pemimpin tidak. Karena pemimpin mau tidak mau harus turun ke bawah untuk membangun orang yang dia pimpin. Entah itu hubungan ataupun cara kerja dan profesionalitasnya. Saya punya prinsip begini. Relationship beyond ministry. Hubungan yang kita bangun di dalam gereja ini adalah sebuah hubungan di atas pelayanan. Dengan kata lain, seandainya suatu saat Anda nggak pelayanan lagi di sini, kayak lain satu dua hal yang lain karena Anda pindah kota dan kemana, hubungan kita nggak bisa berubah. Because relationship beyond, di atas itu. Beberapa orang mengalami sebuah perubahan hubungan karena
tidak lagi bekerja sama. Nah, hubungan kita di dalam kerajaan Allah nggak boleh kayak gitu. Hubungan harus di atasnya. Jadi kalau kita bilang di area gereja, pemimpin-pemimpin gereja mesti membangun hubungan yang nyata dengan orang yang dipimpin. Bukan hubungan pelayanan semata-mata. Sekali lagi, hubungan yang nyata bukan hubungan pelayanan semata-mata. Saya dan Anda punya hubungan bukan karena pelayanan. Tapi karena kita membangun hubungan dengan sengaja. Itu bedanya. Yang mesti kita sengaja bangun. Jangan sampai cuma formalitas nih. Kalau ketemu cuma membahas pelayanan. Kalau ketemu cuma membahas tentang proyek gereja apa. Beberapa kali saya terapkan. Dari saya di Surabaya sampai hari ini. Saya berusaha menerapkan hubungan dengan orang-orang di gereja. Yang saya bangun. Pertama-tama adalah hubungan yang murni. Barulah di situ di dalamnya ada unsur pelayanannya. Paham ya? Jadi bukan pelayanan yang saya kedepankan. Nah ini harus disengaja. Pak, wajar nggak kalau kita punya hubungan dengan orang lain itu awal-awalnya nggak langsung bisa dekat? Atau dengan orang tertentu nggak langsung bisa nyambung? Oh, sangat lumrah, sangat manusiawi. Oleh karena itu perlu disengaja. Bayangin, yang disengaja aja masih susah nyambung, apalagi nggak disengaja. Kalau hubungan udah nggak nyambung, hubungan udah nggak bisa dekat, hubungan pelayanan pun, pekerjaan pun semuanya itu akan nggak bisa ngeblend. Anda ngomong apa, nyampainya tuh bisa lain loh. Tapi kalau udah ngeblend, Anda belum ngomong selesai, orang ini akan paham apa yang jadi maksud dari maksud yang sedang Anda bahas ini maksudnya apa. Dia akan paham, dia akan tahu. Makanya kalau Anda pernah tahu cerita dalam Alkitab tentang Triwira Daud. Daud nggak minta diambilkan air dari perigi Bethlehem. Dia cuma bergumam ngomong itu. Tanpa sepengetahuan Daud bahwa ada 3 orang itu yang mendengarkan. Mereka mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengambil air yang bisa diminum oleh pemimpinnya. Itu menurut Anda, itu hubungan pelayanan? Bukan. Itu hubungan yang murni. Yang Daud bangun dengan orang-orang di Gua Adulam. Tahu nggak orang-orang di Gua Adulam ketika Daud melarikan diri dan Daud di dalam Gua Adulam itu adalah orang yang terlilit utang, orang yang punya banyak masalah. Dan Daud ada di sana. Daud berusaha membangkitkan dan membangun orang ini bukan hubungan pelayanan dulu. Bukan hubungan kerja dulu. Tapi hubungan yang nyata. Dan ketika mereka dibangun, dan ketika mereka ikut Daud, mereka ikut karena hubungan, bukan karena profesionalitas. Oh, alangkah indahnya kalau di dalam hidup kita dipenuhi orang-orang kayak gini. Anda punya staff, itu bukan hitung untung rugi kalau ikut Anda. Tapi loyalitas nomor 1. Paham ya? Zaman dulu, beberapa mungkin mengalami. Kalau kita punya ART, itu bisa ikut belasan sampai puluhan tahun. Saya belajar dari orang tua saya. Ada ART, salah satu ART di rumah kami, itu dari anak ini, maksudnya dia masih seorang anak, maksudnya anak muda, sampai ibu ini menikah, punya anak, sampai punya cucu. Si ibu ini bertahan di rumah kami. Dan ketika papa saya meninggal, orang ini kayak bagian dari keluarga kami. Yang merasakan sama-sama kehilangan orang yang dia kasihi. Hubungan tuh nyata. Walaupun dia tetap terima salary setiap bulannya. Terima gaji setiap bulannya. Amazing ya? Indah ya kalau kayak gitu ya? Sama. Hubungan kita bangun harus kayak gini. Makanya kita ini kalau misalnya nggak cocok harus disengaja. Kenapa kok saya bilang gini? Karena kita dipanggil bukan untuk cocok-cocokan. Tapi justru mencocokkan diri dimanapun kita diletakkan. Jangan suka pilih-pilih atau cocok-cocokan. Aku gak cocok sama orang ini. Tak cari orang yang cocok sama aku. Kebanyakan kita suka kayak gitu. Kalau Anda terlibat di CG, kemudian di CG Anda CG itu connect group ya. Kalau ada yang belum tahu. Kelompok selnya kita namanya connect group yang kita singkat CG. Kalau Anda masuk di sana, tiba-tiba ketemu dengan orang yang Anda gak cocok. Langsung Anda mikir gini, bilang sama pemimpin Anda,
Pak saya tak pindah CG ya, cari yang cocok sama saya. Tahu nggak, kadang ya justru orang yang nggak cocok diletakkan di situ dalam hidup Anda. Untuk membuat Anda belajar sesuatu dan mengasah diri Anda. Ada sebuah tujuan yang Tuhan letakkan di sana. Anda pernah lihat batu bata? Batu bata tahu ya? Bentuknya kan persegi, maksudnya apa? Balok ya. Kotak-kotak gitu ya. Semua rata ya. Semua areanya rata ya. Ada gitu, Anda beli batu bata. Mungkin 1, 2, ada yang cembung gitu. Rata sih, atas, bawah, kanan, kiri, atasnya cembung. Enggak kan? Kalau ada yang kayak gitu, Anda ratain supaya bisa apa? Semua kenapa bentuknya sama. Walaupun kadang ukurannya ya enggak selalu sama lah. Ada plus minus 5, 1, 2, 3 cm misalnya gitu. Ayo coba bayangin, bentuknya mirip. Semuanya rata, kenapa kok kayak gitu? Supaya dia bisa diletakkan dimanapun ketika dia dibutuhkan. Hidup kita juga kayak gitu. Jadi pemimpin jangan pilih-pilih atau cocok-cocokan. Pak saya nggak cocok sama ini, Pak saya nggak cocok sama itu. Suatu ketika ada seorang calon pemimpin, jemaat kita juga, di kota Surabaya. Saya ada di sana juga waktu itu. Orang ini dari kalangan keluarga perekonomiannya yang cukup menengah ke atas. Dia tuh hampir nggak pernah beli makanan di pinggir jalan. Kayak misalnya di Surabaya tuh ada nasi goreng gerobak atau bakso gerobak, nggak pernah. Dia minimal ya paling makanan masakan di rumahnya. Nah, suatu ketika teman-teman Ciki habis hangout gitu ya jalan-jalan, ada nasi goreng langganan teman-temannya. Berhentilah mereka satu Ciki ini. Pesan semua di sana. Satu orang ini diam. Bingung kan? Bayangin kalau Anda 15 orang, 14-14-nya pesan, Anda nggak pesan kan nggak enak ya? Kayak, aduh, nanti aku ditanya apa ya? Yaudah dia bilang, aku nggak makan nanti aja di rumah. Nah, tapi kayak dia cukup dekat sama pemimpin Cikinya, dia bilang, "Ko maaf ya, aku nggak makan. Soalnya aku nggak pernah beli ginian ko. Nanti takut nggak bisa." Oh gitu. Ya aku nggak maksa sih, nggak apa-apa. Kalau nggak makan ya udah nanti aja. Tapi kita makan dulu, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, aku tunggu. Terus pemimpinnya godain dia, kamu yakin nggak makan? Enak loh ini. Terus dia bilang, yakin kok, nggak makan kok. Terus waktu teman-temannya makan gitu, yakin kok enggak gitu kan. Terus pemimpinnya tanya satu pertanyaan yang membuat dia nggak bisa jawab. Kalau suatu saat kamu tiba-tiba sama Tuhan dikasih satu jiwa baru yang kamu perlu gembalakan, dan kebetulan orang ini dari kalangan menengah ke bawah secara perekonomian, dan dia menyuguhkan sebuah makanan sama kamu yang nggak biasa kamu makan, mungkin makanan murah gitu ya. Kamu gimana? Tolak atau kamu makan? Kan dia bingung. Contohnya apa kok? Ya kayak gini misalnya, ini kan murah di pinggir jalan gitu. Nggak tahu ya kok, kayaknya ya tak makan. Nah, terus gimana? Dia bingung kan? Singkat cerita dia tahu bahwa dia harus belajar sesuatu. Dia nggak boleh cocok-cocokkan dengan kebiasaannya dia. Nggak pakai babi bu, dia langsung bilang sama bapaknya, Pak 1. Kan? Makan. 2 minggu berikutnya, tiba-tiba dia dapat satu jiwa baru yang bertobat, yang dia gembalakan di CG-nya. Tahukah? Ketika dia kunjungan ke rumah orang ini, teman barunya ini di CG, orang ini memiliki sebuah tempat tinggal di lokasi yang agak jauh dari kota. Petak rumahnya itu cuma sekitar 4x4. Sudah termasuk kamar mandi di dalamnya. Dan cuman temboknya itu cuma dari seng dan triplek. Dia kaget kan. Tapi saat itu ada sebuah suara yang meneguhkan dia. Aku ngajarin kamu supaya kau bisa menerima siapapun di hidupmu. Karena tidak hanya kalangan tertentu yang ingin di dalam pikiranmu ingin kau kenal yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan memberikan banyak orang yang sebelumnya enggak pernah kau temui. Kamu akan masuk ke sana. Jadi dia tanpa ragu dia masuk ke situ. Dia makan makanan yang disajikan. Dia tahu artinya, enggak cocok-cocokan itu kayak apa.
Indah ya Tuhan itu. Tuhan sengaja melatih. Membangun hubungan yang disengaja. Itu gak boleh cocok-cocokan. Yesaya 54. Yesaya pasal 54. Sejauh ini belajar sesuatu? Yesaya pasal 54 ayat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sampai sini dulu. Dikatakan di sini, lapangkanlah tempat kemahmu, dan ayat 3 dibilang sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan di dalam hidup kita akan selalu berusaha menarik kita ke kanan dan ke kiri. Kitanya akan di-expand. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita cuma bisa terima porsi yang sama sepanjang umur hidup kita. Bayangin kalau kekuatan atau porsi lambung Anda cuma bisa menampung jenis dan jumlah makanan seperti ketika Anda bayi. Ya bisa Anda hidup hari ini. Susah sekali. Anda cuma minum susu misalnya. Atau makan bubur halus. Atau bubur sagu gitu katakan yang paling halus sekalian. Anda gak bisa mencoba makan-makan yang lain. Kita harus belajar kan. Makanya sejak usia 6 bulan bayi itu mulai dikenalkan MPASI. Makanan pendukung ASI, betul? Setelah 12 bulan dianjurkan untuk berhenti ASI dan mulai makan makanan yang dikenalkan satu demi satu kepada si baby ini. Di-expand. Berkat Tuhan hanya untuk seseorang yang dapat di-expand oleh Tuhan. Karena kita gak akan pernah bisa melayani lebih gede daripada size jiwa kita. Saya ulang. Karena kita tidak akan pernah bisa melayani seseorang atau melayani apapun itu melebihi size jiwa kita. Kalau jiwa kita gak pernah di-expand, ditarik lebih gede, pelayanan Anda hanya sebesar kekuatan atau ukuran jiwa Anda. Itulah mengapa kita perlu diperlebar supaya apa? Kapasitas kita lebih besar. Anda tahu air mineral ini paling 330 mili. Oke? Anda berdoa minta sama Tuhan dari berkat 330 mili ini pengen diberkati 1.500 mili, which is adalah 1,5 liter. Oke ya? Anda minta, tapi Anda lupa menyiapkan kapasitas botol dengan isi atau volume 1.500 mili. Dan ketika Anda gak dikasih, Anda protes. Dan ketika Tuhan kasih, yang Anda bisa tampung cuma sebesar 330 Bapak Ibu. 1.200 sekiannya, 1.170-nya berarti ya, akan terbuang sia-sia. Kenapa? Karena tempat Anda tidak untuk 1.500 mili. Jadi ketika Anda minta sebuah minta sebuah berkat yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar, ya jangan lupa juga sediakanlah kapasitas hidupmu sebesar apa yang kau minta. Kadang kita gampang atau fokus minta sesuatu yang kita inginkan, kita lupa menyiapkan diri kita. Amin. Anda pengen diberkati, punya gaji yang gede, punya salary yang gede. Sudahkah kita ingat untuk upgrade kita punya kemampuan? Skill bahasa mungkin. Pengetahuan yang lebih luas mungkin. Kemampuan apa yang memang diperlukan di dalam bidang pekerjaan Anda. Kadang kita suka melihat di sana dan minta. Tapi kita lupa melihat ke sini dan juga mengembangkan. Jadi Tuhan ajari kita untuk gak boleh anti dengan orang-orang tertentu. Kita dilatih untuk bisa menerima atau menghadapi orang-orang baru. Karena hidup bukan masalah cocok-cocokan. Bisa jadi orang yang gak cocok sama Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberkati Anda. Dimulai dari seseorang gak cocok sama Anda. Yaitu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membuat Anda belajar sesuatu yang berguna untuk masa depan Anda. Who knows? Amin. Nah, solusinya gimana? Kalau kita ini tipenya cocok-cocokan, jangan fokus sama Anda. Fokuslah sama visi.
Visi itu membuat kita tidak hanya berpikir atau fokus sama masalah yang kita hadapi. Visi membuat kita untuk melihat bahwa dunia ternyata luas, tidak hanya masalahku. Contoh misalnya nih, saya itu bertobat dan masuk ke GMS tahun 2004. Kemudian ketika saya masuk di gereja ini, di Surabaya waktu itu, saya punya banyak isu yang saya perlu selesaikan. Gambar diri lah, hubungan sama orang tua lah, banyak sekali. Dosa, pergumulan, bertobat, yes. Tapi nggak satu malam semua selesai. Betul? Kita perlu berjuang dan membuat keputusan untuk kita mau berubah. Karakter kita, sifat dan lain sebagainya. Nah, saya di gereja ini diajari untuk tidak hanya fokus memikirkan kekurangan saya apa ya. Saya mesti menang di mana. Betul, itu perlu dipikirkan. Tapi bayangkan kalau hidup kita hanya memikirkan itu. Hidup kita seakan-akan kok sempit sekali ya. Cuma mikirin diri kita. Anda pernah tahu puzzle, main puzzle? Misalnya nih, puzzle kapal Titanic. Suatu puzzle gede. Itu terdiri dari ribuan atau ratusan pieces. Betul? Puzzle-puzzle kecil yang ditata. Betul ya? Satu ketika Anda menata dan Anda stuck. Anda sudah pegang satu. Anda mungkin punya prinsip, ini harus selesai dulu. Saya nggak mau yang lain, ini harus selesai dulu. Anda nggak nemuin di mana ya ini. Saya kasih solusi. Letakkan dulu. Fokus sama gambaran besarnya. Lakukan dulu yang Anda bisa lakukan. Lama-lama yang Anda nggak temukan itu akan tahu posisinya di mana. Visi membuat kita bisa lebih cepat melewati masalah-masalah pribadi kita. Nah, bicara masalah visi apa kok? Visi apa Pak? Visi gereja, visinya Tuhan. Ketika saya masuk ke GMS, saya bertobat, jujur ya, saya kasih tahu ya. Saya tidak pernah ngurusin lagi masalah pergumulan hidup saya. Saya bersyukur di gereja ini. Saya benar-benar mata dan hati ingin dibawa untuk tertuju kepada visinya Tuhan. Siapa yang perlu saya menangkan? Siapa yang perlu saya doakan? Siapa yang perlu saya doa puasakan bahkan? Siapa yang perlu saya jangkau? Siapa yang perlu saya baptis? Siapa yang perlu saya ajak bicara karena depresi? Siapa dan siapa? Fokus saya hanya melihat satu orang demi satu orang setiap harinya. Untuk bisa mengalami pemulihan seperti yang saya alami. Visi membuat saya, masalah masih ada nggak? Masih ada, tapi visi membuat saya tidak memikirkan saya seorang diri. Nggak fokus hanya untuk masalah saya. Itu solusinya. Jadi kalau Anda nggak mau cocok-cocokan, lihatlah visi. Tuhan bilang, amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Visi gereja ini apa? 1 juta murid dan 1000 gereja lokal yang kuat. 2030 nanti kita akan masuk ke mil pertama. Belum ke 1000. 9 tahun dari sekarang. Kita akan mencapai sepertiganya dulu. 2030, 300 gereja lokal yang kuat. Baru nanti kita akan canangkan kemudian untuk mil berikutnya. Ini bukan ambisi manusia. Tahu nggak? Karena bukan ambisi manusia, tandanya apa? Waktu itu tercapai, bukan nama kita yang ditorehkan di sana. Tahu nggak doa hamba-hamba Tuhan, GMS, gembala-gembala pendeta-pendetanya apa? Tuhan, kok Tuhan izinkan, beri kami kesehatan. Untuk kami bisa melihat ketika 1000 gereja lokal yang kuat itu berdiri. Kami menjadi bagian untuk melihat tuaian jiwa-jiwa itu. Dibilang bagian. Bukan one man show, orang yang menangani semua itu sendiri. Bukan orang yang disanjung atau apa. Tapi kita jadi bagian, salah satu di antara semuanya. Hidup saya salah satunya, saya bicara sama istri saya. Saya mau sehat, saya mau umur panjang. Kenapa? Salah satunya. Saya ngomong dengan nangis hari itu. Salah satu yang ku ingin adalah, gak tahu usiaku berapa nanti. Aku ingin melihat 1000 gereja lokal yang kuat itu tercapai. Biar aku nutup mata sampai visi itu baru selesai. Visi itu selesai kalau memang Tuhan izinkan. Visi membuat saya tidak fokus sama masalah saya.
Anda mungkin tanya, Bapak punya masalah? Pasti ada, setiap orang punya masalah. Paham maksud saya? Jangan fokus sama, aku gak cocok ini, gak cocok itu. Kita gak akan pernah maju gereja kalau kayak gitu. Fokus sama mereka yang perlu diselamatkan. Fokus sama visi. Anda akan membuat masalah Anda bukan masalah utama. Udahlah, aku memang gak cocok sama si ini. Tapi demi visi, aku jalan. Ngerti maksud saya? Anda bisa mengesampingkan masalah pribadi Anda. Karena untuk kepentingan visi yang lebih besar. Yang kedua, dibutuhkan apa sebagai orang yang memimpin? Dibutuhkan pemimpin yang mau kasih kesempatan kepada orang yang dipimpin. Kebanyakan pemimpin merasa dirinya ini kalau berjalan seorang diri lebih cepat. Saya setuju. Kalau Anda mau berjalan lebih cepat, Anda berjalan seorang diri. Tapi kalau Anda mau berjalan lebih jauh, Anda lebih lama dan mencapai lebih besar, Anda mesti berjalan bersama-sama. Dan resikonya kadang bisa lebih lambat loh. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang Anda gandeng tidak se-expert Anda kemampuannya. Contoh, saya ngelatih anak saya untuk makan seorang diri. Istri saya bilang, kalau suatu saat misalnya nggak ada pembantu, kemudian harus ngurus adiknya gitu ya. Gimana dong kalau yang kakak ini harus nuntut minta dilayanin. Mulai sekarang, mulai hari-hari kemarin itu. Kami latih anak kami. Untuk makan di meja makan sendiri. Resikonya apa? Banyak. Makannya lama. Nasi udah jadi bubur, betul nggak? Kalau dikasih kuah bisa mengembang gitu kan. Jadi dia lama-lama, kok nasinya berubah ya Dedi? Gitu kan. Kuahnya udah nggak ada. Mie jadi gemuk-gemuk gitu mie-nya. Gitu kan. Kalau saya masakin miswa tiba-tiba menggumpal gitu kan. Nggak enak, makannya lama. Belum lagi apa? Kotor di mana-mana. Betul nggak? Udah kotor dia yang bersihkan, tambah kotor. Betul? Tapi kalau itu demi kebaikan dia, saya biarkan. Saya harus berani kasih kepercayaan sama dia. Kalau saya mau cepat, saya mau semua perfeksionis. Saya yang suapin aja, semua bersih, nggak kececeran, makanya cepat. Betul? Tapi kalau kita pemimpin yang mau orang lain juga berkembang, kasih kesempatan. Kalau kita mau punya teamwork yang sehat, teamwork yang bagus, pemimpin harus berani kasih kesempatan. Walaupun kadang bisa messy sana sini, berantakan sana sini, it's okay. Kasih kesempatan lagi, buat dia belajar lagi, buat dia belajar lagi. Amin. Berikutnya sekarang, dari sisi yang dipimpin. Oke, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke, sampai situ ya. Ayat 22. Dikatakan di sana mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan, berarti lebih dengan seksama lagi, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Hal pertama, kalau kita mau bahas dari sisi yang dipimpin, dibutuhkan orang yang mau mendengarkan instruksi, pendapat, dan koreksi. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena banyak orang merasa bisa, apalagi kalau memang dia memang pintar, akan menjadi orang yang sulit untuk humble, mendengarkan orang lain. Apalagi yang memimpin mungkin dia merasa gak selevel dengan dia. Be careful dengan ini, hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena beberapa orang yang merasa gak perlu mendengarkan kayak gitu. Ujung-ujungnya, orang yang capable, orang yang pintar akan dilampaui oleh orang yang mau belajar. Mungkin Anda adalah orang yang gak seberapa bisa. Tapi selama Anda mau mendengarkan ajaran, mau dibentuk, mau diarahkan, mau dengan humble terus dikoreksi, dan mau lebih baik, percayalah, Anda gak akan tinggal di tempat yang sama. Anda akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang bisa tapi tidak bisa mendengarkan dengan baik, kecenderungannya dia karena tidak mau belajar lagi,
dia akan tetap di tempat yang sama. Karena dia telah berpikir bahwa dia adalah pribadi yang sudah paling baik di antara semuanya. Tanpa dia sadari banyak orang melampaui dia sekarang. Mengapa Tuhan ciptakan telinga 2, mulut 1? Nah, kenapa telinga kita tidak bisa diset untuk ditutup? Coba mulut bisa tutup nggak? Bisa. Hidung bisa nggak menghentikan nafas? Bisa. Telinga bisa nggak menghentikan pendengaran? Nggak bisa kalau Anda nggak tutup ini, betul? Karena Tuhan tahu kelemahan manusia adalah sulit mendengarkan, makanya telinga dibuka dan dikasih 2. Iya kan? Jadi diperlukan seseorang yang mau mendengarkan. Kedua, dari sisi yang dipimpin, kita perlu apa? Dibutuhkan orang yang dapat menerima orang lain. Ini kebalikannya. Tadi kalau pemimpin kan harus bisa menerima orang yang dipimpin. Sebaliknya, yang dipimpin juga jangan pilih-pilih siapa yang memimpinmu. Menerima perbedaan itu penting. Sebab perbedaan ada bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk dimengerti, diterima, dan dipadukan. Saya ulang, diterima, dimengerti, dan dipadukan. Itulah gunanya perbedaan. Karena kalau seseorang sama persis biasanya, malah akan selalu ada 2 kepala yang saling berbenturan. Betul? Ada yang di sini merasa suami istri, saya dan pasangan saya berbeda, Pak. Atau Anda lagi pacaran nih, iya saya dan pasangan saya itu berbeda, Pak. Bersyukur kalau Anda berbeda. Jangan lihat perbedaannya. Kalau beli donat jangan cuma lihat lubangnya. Lihatlah ada adonan yang bisa Anda makan. Di dalam keberbedaan itu Anda indahnya. Karena apa yang Anda nggak bisa, dia yang bisa untuk mengisinya. Tapi kalau sama, belum tentu malah bisa berjalan lebih jauh. Bayangin kalau satunya ngotot mau menang, satunya juga ngotot mau menang. Aduh. Orang ini akan ketinggalan dengan orang yang satunya. Satunya mau menang, satunya mau ngalah. Mereka akan berjalan lebih jauh. Amin. Jadi belajar untuk terima orang lain. Pemimpin yang diletakkan dalam hidup Anda itu nggak pernah kebetulan. Suatu ketika saya dipercayakan seorang pemimpin dalam hidup saya. Saya nggak cocok, betul-betul nggak cocok dengan karakter pemimpin ini. Saya sempat protes, saya sempat marah, saya sempat cekcok sama dia. Saya selalu, kebanyakan saya itu mempertanyakan kredibilitas orang ini. Saya suatu saat, Tuhan ajarin saya. Bahwa Tuhan tuh nggak pernah iseng, Tuhan nggak pernah kebetulan menaruh kita di dalam kepemimpinan siapa. Sebenarnya Tuhan pengen belajar, Tuhan pengen ngajari kita sesuatu. Yang berikutnya apa? Dibutuhkan orang yang punya rasa aman. Bayangin kalau Anda dipimpin, Anda nggak punya rasa aman sama yang memimpin Anda. Anda akan selalu curiga, Anda akan selalu negatif thinking, Anda akan selalu asumsi. Anda nggak percaya dan suka mempertanyakan. Misal nih, ketika pemimpin Anda mengarahkan Anda, oh ya yang kamu pelayanan jadi WL ya, yang kamu bantu saya di gudang ya. Nah kan, jauh banget Pak. Satunya di panggung Pak, satunya di gudang Pak. Yang di gudang kalau dia nggak punya rasa aman dia akan bilang kayak gini. Ini betul ini pemimpin nggak suka sama aku, maka aku dikasih gudang. Ngerti maksud saya? Belum tentu loh. Kemudian besoknya Anda dipasrahin, besok datang lebih pagi ya. Siap-siapin tolong bersih-bersih gereja dulu. Tuh kan, gak suka sama aku ini. Yang lain dipercaya datang 1 jam sebelumnya, aku 3 jam sebelumnya kok. Ini pelayan atau apa ini kok? Saya katanya Servolution, diterima di PAW. Tapi kok saya disuruh bersih-bersih? Nah kan? Curiga nih, negatif thinking nih. Nggak percaya nih. Saya belajar percaya saya pemimpin saya ketika saya di audisi. Jadi salah satu anggota praise and worship, 4 bulan pertama saya bukanlah nyanyi. Tapi keluar masuk gudang untuk angkat alat musik dan gulung-gulung kabel. Pasangin kabel itu. Selesai ibadah, lepasin lagi dan simpan lagi di gudang. Selama 4 bulan. Saya mikir gini waktu itu. Apa saya salah centang ya? Waktu daftar itu loh. Jangan-jangan ada PU, PAW, pembantu umum PAW. Mungkin itu. Kan saya nyentangnya singer kan. Nyanyi kan. Kok saya sekarang di gudang gulung kabel. Dan itu gak sebulan. 4 bulan. Saya mikir. Apa saya salah centang ya? Jangan-jangan saya masuk di pembantu umum PAW.
Padahal nggak ada juga bagian itu. Tapi saya belajar untuk percaya sama pemimpin saya. Dan setelah 4 bulan tiba-tiba pemimpin saya panggil saya, An, kamu masih pengen nyanyi nggak? Bilang gitu. Hah? Adakah pertanyaan macam seperti itu? Saya bilang kayak gitu. Saya daftar itu untuk melayani. Sekarang tanya, adakah kamu masih pengen menyanyi? Saya bilang gitu. Selama ini, ya jangan ditanya, saya bertanya-tanya, tapi saya sungkan untuk menanyakan. Yaudah, kamu minggu depan kamu tugas ya. Kamu gak usah gulung-gulung lagi. Akan ada orang yang menggantikan kamu, yang akan diproses lagi di sana. Saya bilang kayak gini, boleh gak aku diizinkan, sekalipun ada orang baru, saya tetap datang lebih pagi untuk bawain alat musik dan angkut-angkut dan bersihin gudangnya. Boleh gak? Loh kamu gak perlu, karena ada orang lain sama saya. Enggak. Saya volunteer, saya menawarkan diri saya, boleh gak? Kamu gak keberatan? Enggak. Saya yang latih orang baru itu. Bukan untuk balas dendam loh ya. Terus orang ini tak balas dendam. Wah, tak siksa gitu. Kayak dulu saya disiksa. Bukan itu. Tapi kan saya tahu. Sebenarnya panggilan Tuhan bukan masalah saya di mana. Sama saya diizinkan melayani Tuhan. Sudah bersyukur sama Tuhan. Dan saya gak boleh curiga sama pemimpin saya. Gak ada maksud apa-apa. Keberadaannya adalah melatih mental, karakter saya. Supaya saya bisa humble. Amin. Dari sini kita tahu, menjadi orang dipimpin boleh nggak kita bertanya? Boleh. Tapi mempertanyakan yang tidak pada tempatnya, itu yang jangan. Karena sifat mempertanyakan belum tentu dia berani tanya. Karena dia bisa jadi dalam hati dia mempertanyakan kredibilitas pemimpinnya. Jangan-jangan orang ini, jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gini. Kalau orang bertanya, dia akan bertanya dengan baik. Ko, permisi saya mau tanya. Kapan hari saya itu nyentangnya jadi singer toko, betul ya gitu kan. Lu tanya aja, saya nggak mencetak jemaat yang semua jadi yes man loh. Kalau saya ajak meeting semuanya, oke kok, siap kok, aku ikut aja kok. Saya nggak mau. Kayak saya juga butuh inputan dari Anda. Kalau meeting silakan berpendapat. Kan bisa jadi ide Anda adalah yang kita pakai. Nggak mesti dari saya. Paham maksud saya? Saya nggak maunya jadi yes man. Tapi kalau Anda mau bertanya, bertanyalah di momen dan cara dan waktu, dan kondisi yang tepat. Dan alasan bertanyanya dari hati yang juga baik, yang benar. Jangan mempertanyakan, gak bisa kayak gitu. Kan harusnya kayak gitu, tapi itu keluar dari saya dong. Kalau Anda gak percaya sama kredibilitas pemimpin Anda, itu yang salah. Karena kalau Anda udah gak percaya, Anda suka mempertanyakan, semua yang Anda lihat dari pemimpin Anda adalah salah semata-mata. Tidak ada yang benar dalam hidupnya. Paham ya? Oke. Yang bagian terakhir saya sekarang. Dari pihak dua yang berkenaan ini. Mesti sama-sama mau belajar dan mau dibentuk. Tapi sekarang saya mau konklusikan. Mengapa teamwork itu penting? Yang pertama. Karena dengan teamwork kita dapat menanggung sesuatu yang lebih besar. Dengan kita punya kerjasama yang baik. Kita punya tim untuk bisa bekerja sama yang baik. Kita bisa mengangkat sesuatu lebih dari size-nya kita. Lebih daripada ukurannya kita. Betul? Saya minta slide kedua tolong ditayangkan. Slide kedua ya. Kok saya terus ini? Oh ya, ini. Anda bisa lihat di sana. Semut sama apa? Buah strawberry, betul ya? Secara ukuran semut ini jauh lebih kecil. Betul? Tapi untuk bisa membawa sesuatu yang lebih besar, mereka bekerja sama mengangkatnya. Sama-sama menanggungnya. So teamwork itu akan membuat kita bisa mengangkat atau menanggung sesuatu yang lebih besar daripada size-nya kita. Amin. Jadi sesuatu yang besar itu bukan masalah one man show. Oh, itu siapa? Itu siapa? Oh, itu dia. Oh, siapa? No. Itu kita. Gereja ini bukan bicara tentang saya atau full timernya atau Pak Philipnya. Gereja ini bicara tentang semua orang yang ada di sini itu mengerjakan pekerjaan ini bersama-sama. Disitulah gereja ini akan bisa mengangkat, menanggung sesuatu yang lebih besar.
Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar ketika semua bergandengan tangan membangun sama-sama. Saya cerita sedikit, suatu ketika GMS kita yang di Jalan Cempaka mau dirobohkan. Bukan karena masalah ya, karena memang mau dibangun ulang. Dan kita mau pindah nih ke gedung yang baru dalam hitungan cuma berapa hari. Minggu ibadah terakhir dan hari Kamis semua sudah set up, sudah selesai set upnya. Karena Jumat harus ada doa di sana dan gladi bersih di sana. Sabtu sudah harus ada ibadah youth dan teen. Waktu itu ibadah teen, ibadah remaja. Minggu udah harus ada ibadah umum di tempat yang baru. Jadi kursi, lighting, LED, semua perlengkapan itu yang begitu banyak. Bayangin kalau cuma dikerjakan oleh beberapa orang. Tahu gak? Hari itu gereja kita menggambarkan teamwork yang menurut saya sehat. Dari gembalanya, full timernya, jemaatnya, itu dari anak, teen, youth, pro-M, bahkan ada yang lansia, standby, yang sudah ibadah pagi datang lagi, yang ibadah malam nggak langsung pulang, yang ibadah sore balik nunggu di situ. Apa yang mereka lakukan setelah ibadah selesai? Mereka estafetkan itu bangku demi bangku. Dari atas ribuan kursi itu ke tempat bawah, ke bawah, ke bawah. Pas yang ngelepasin lighting, yang apa, ngelepasin LED dan lain sebagainya. Dalam hitungan malam itu saja, semua bersih. Kenapa? Teamwork. Paham maksud saya? KKR Tertuhel Samarinda nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada teamwork dari gereja Mawar Sharon mana datang ke Samarinda. Mereka nggak disupport biaya loh. Mereka biayain sendiri, mereka rela itu. Mereka tabung bahkan supaya mereka bisa datang ke Samarinda membantu salah satu gereja saudaranya ini. Untuk bisa menanggung bersama-sama. Ayo. Paham? Teamwork memampukan kita menanggung sesuatu yang lebih besar daripada size-nya kita. Kedua, teamwork dapat membuat kita mencapai sesuatu yang tidak pernah terjangkau sebelumnya. Teamwork dapat membuat kita mencapai sesuatu yang tidak pernah terjangkau sebelumnya. Munculkan slide ketiga. Coba lihat ini. Untuk bisa ke sana, tingginya semut ini nggak nyampe. Mau nggak mau, harus ada yang di bawah, di tengah, kemudian naik lagi dan sampai yang keempat baru mencapai itu. Teamwork bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah bisa alami. Karena kerjasama membuat segala sesuatu jadi mungkin. Apalagi kita punya Tuhan. Ngerti ya? Coba buka dengan saya 1 Korintus 12. Setelah lagi saya selesai ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku enggak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku enggak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Semua satu sama lain itu saling melengkapi supaya tujuan atau visinya Tuhan tergenapi. So kalau kita bicara konteksnya gereja, tidak ada siapa yang dielukan. Karena orang itu yang eksekusi. Kayak tadi kan ada semut ya. Semut yang keempat yang eksekusi, yang mengambil. Misalnya gitu. Bukan semut keempat yang akan dapat pujian. Tapi keempat-empatnya memiliki porsi yang sama rata.
Karena tidak akan pernah bisa mencapai yang paling atas itu nggak akan pernah bisa mencapai sesuatu kalau yang bawah tidak merendahkan diri untuk mau menopang. Mata tidak lebih indah daripada kaki, kaki tidak lebih dihormati daripada tangan, telinga tidak lebih dihormati daripada kepala. Karena setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Dalam gereja ini juga sama, tidak ada artis tertentu dalam gereja. Karena setiap bagian di dalam gereja, semuanya sinergi melakukan satu tujuan. Nama Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. That's it. Amin. Tidak ada artisnya. Yang di panggung kah? PAW-nya kah? Hamba Tuhannya kah? Kemudian kalau yang pendoa di lantai 3 berdoa. Kemudian mereka nggak terlihat. Wah, saya cuma pelayanan pendukung Pak. No. Anda adalah bagian penting juga di sana. Tidak akan ada ibadah yang bisa Anda lihat dengan jelas hari ini kalau nggak ada tim lighting di belakang. Nggak akan bisa memiliki sebuah kombinasi atau harmonisasi suaranya kalau soundman-nya tidak bekerja dengan baik. Bayangkan kalau semuanya adalah saya. Di depan saya nyalamin Anda, welcome home, welcome home, welcome home gitu ya. Sampai sini saya set kameranya, saya nyalakan lightingnya, saya nyanyi sama Anda ya kan. Musiknya pakai MP3 gitu kan. Selesai itu, saya angkat mimbar saya sendiri. Saya khotbah sama Anda. Selesai itu, saya bilang, duduk dulu ya, gitu kan. Saya tunggu di luar. Ayo silakan keluar. Saya, oke, God bless you, God bless you. Mati muda saya. Iya enggak? Saya divorce kayak gitu, nggak bisa. Saya nggak mau mati muda hanya karena saya itu melakukan semua seorang diri. Saya mau umur panjang karena apa? Saya ingin melihat kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Anda. Amin. So, sesuatu yang gak pernah kita capai, akan kita capai. Apa itu? Oh, saya berdoa Anda harus tahu visi ini. 2030 300 gereja atas GMS seluruhnya. 2030 60, Kalimantan akan menyumbang 60 dari 300 itu. Sampai 3 tahun ke depan, Samarinda ambil bagian. Itu 3 kota pertama. Tenggarong, Bontang, dan Sangatta. Kita akan rilis gereja lokal yang kuat di 3 kota ini. Hari ini di Tenggarong sudah berjemaat di tempat kita juga, 20 orang. Bontang dan Sangatta ada 50 orang. Dan kota-kota yang belum kita set, yang kita harus pending dulu, Malinau, Tanjung Selor. Belum saya adakan CG, tapi jiwa-jiwanya sudah berdatangan dan minta juga dibuatkan CG. Samarinda sendiri melakukan apa Pak? Saya berdoa tahun ini, kita masuk ke Road to 1000. Kita masuk ke 1000. Ini bukan PR saya atau beban atau ambisi saya. No. Buat mata kita melihat, 1000 itu apa? 1000 itu nama. 1000 itu jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan dan butuh mendengar kasih Tuhan. Pak, kok besar sekali? Anda belum lihat. Coba lihat jumlah penduduk Samarinda berapa. Kalau saya bilang 1000, Tuhan cuma bilang sama saya, kamu gak terlalu kecil. Cuma memberikan sumbangsi 1000 untuk yang perlu diselamatkan. Padahal aku bilang apa? Pergi dengan semua bangsa muridku. Too small. Tapi saya mau ajak di tahun ini dari 1000 dulu yuk. Kita akan masuk ke ribuan berikutnya. Bukan untuk ambisi manusia sekali lagi. Belajarlah punya rasa aman sama gerejamu, sama rumahmu. It's all about Tuhan punya amanat agung. Saya ingin semakin banyak nama keluarga di Samarinda akan mengalami pemulihan. Papa mama dipulihkan. Anak orang tua dipulihkan. Yang belum diselamatkan mengalami keselamatan. Mukjizat kesembuhan terjadi di rumahnya. Mukjizat apa dan apa terjadi di keluarga demi keluarga itu. Saya berdoa Samarinda mengalami itu. Itu yang membuat saya kenapa sampai hari ini saya memutuskan untuk mau berangkat ke Samarinda. Satu hal, saya ingin melihat Samarinda juga mengalami sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum kita lihat, kita akan lihat sama-sama. Ayo topang dan berjalan. Kita bangun teamwork yang sehat di sini. Yang terakhir adalah dapat mencapai kemenangan dapat mencapai kemenangan dengan lebih mudah dan kemenangan lebih besar. Saya undang PAW. 1 Samuel 14 ayat 6 bagian terakhir ini.
Saya minta jemaat boleh bangkit berdiri, kita baca sama-sama yang suara terbaik kita. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Dan tahukah di ayat 13-15 diceritakan bahwa Yonatan dan pembawa senjata 2 orang ini mengalahkan 20 orang dari kalangan musuh. Lupa kok cuma 20, tunggu dulu. Baca sampai selesai ayat 15, dikatakan di sana. Ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan musuh ini, maksudnya di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Hanya 2 orang yang sepakat membentuk tim, 2 orang, nggak lebih. Mereka sepakat, jadi tim yang kuat. 20 orang musuh ditumbangkan saat itu juga. Tapi bukan masalah angka 20-nya. Efek setelah 20 orang mati ini, kegentaran itu tiba-tiba menyelimuti daerah musuh. Sehingga mereka hilang nyali. Dan mereka tidak bisa menghadapi bangsa Israel lagi. Disitulah awal mula kekalahan musuh bangsa Israel. Dengan teamwork, apa yang terjadi? Kita akan mencapai kemenangan jauh lebih mudah dan jauh lebih besar. Karena ada Tuhan di sana. Tuhan itu menyukai sesuatu yang bersatu. Mazmur 133, Tuhan bilang apa? Persaudaraan yang rukun. Betul nggak? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau kita hidup rukun bersama. Betul nggak? Tuhan pengen gereja itu bersatu. Tuhan tuh pengen keluarga itu bersatu. Tuhan tuh pengen setiap komunitas yang paling kecil, ciki-ciki, bersatu. Membangun sebuah teamwork yang kuat, bergandengan tangan, melihat ke arah yang sama. Kerjakan visi Tuhan sampai selesai. Gak bisa cuma saya, Bapak Ibu. We do it together. Kita kerjakan ini sama-sama. Samarinda Road to 1000. Saya berdoa tahun depan sangat abon, mulai dari Bontang ini dan Tenggarong, nanti kita doakan sama-sama. Akan di gereja satelit dan masuk ke dalam gereja lokal. Bukan untuk nama GMS, no. Menggenapi perkataan Tuhan sebelum Tuhan kembali ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Amin. Jadilah umat Tuhan yang pegang ini bersama-sama.